Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, ladies and gentlemen. Allow me to introduce myself. I'm Muhammad Renando, and I'm from Tibais 6B. So today I will make it a video for a final example of interpretation. So happy watching a video. In this video, we're going to be looking at expanded noun phrases. A noun is a word that names a person, a place, an object, an animal, an idea, or a feeling. For example, puppy, cup, or happiness. Oke, dalam video ini kita akan melihat frasa kata benda yang diperluas. Kata benda adalah kata yang menamai orang, benda, objek, ide, atau perasaan. Misalnya cangkir, anak anjing, atau kebahagiaan. A noun phrase is a noun and the words that modify it. Determiners start noun phrases. For example, a guitar, the meerkat, an apple. These can also be called simple noun phrases. Frasa kata benda adalah kata benda dan kata yang memodifikasi penentu awal frasa kata benda. Misalnya serikat, gitar, dan apel. Ini juga bisa disebut dengan frasa kata benda sederhana. An expanded noun phrase gives more detail and usually includes an adjective. For example, the hungry koala or a sharp pencil. If there are two or more adjectives together to describe the noun, a comma needs to be used to separate them. For example, the bright, colourful hats. Oke, frasa kata benda yang diperluas memberikan lebih banyak detail dan biasanya menyertakan kata sifat. Misalnya, koala yang lapar atau pensil yang tajam. Jika ada dua kata sifat atau lebih yang sama untuk mendeskripsikan tanda kata benda, tanda koma harus digunakan untuk memisahkannya. Misalnya, topi warna-warni yang cerah. An expanded noun phrase may contain a prepositional phrase, which will contain a preposition and give more detail about the noun, such as where it is. For example, the eagle in the sky or the girl with the red top. Frasa kata benda yang diperluas dapat berisi frasa kata depan yang akan berisi kata depan dan memberikan rincian lebih lanjut tentang kata benda tersebut. Seperti di mana letaknya, misalnya elang di langit atau gadis dengan atasan merah. Sometimes an expanded noun phrase will include a determiner, an adjective, and a prepositional phrase. Some tasty eclairs in the bakery, or that tiny kitten with the bow. It's important to note that noun phrases do not contain any verb. Terkadang frasa kata benda yang diperluas akan menetapkan penentu kata sifat dan frasa kata depan, seperti beberapa kue sus yang lebih enak di toko roti atau anak kucing kecil dengan pita. Perlu dicatat untuk bahwa frasa kata benda tidak mengandung kata kerja. Now let's have a look at the first question. You are going to circle the noun phrase in the sentence. The large, ferocious dinosaur roared angrily. To solve this question, look for the noun in the sentence. It is dinosaur. Which words modify the word dinosaur? Large and ferocious are adjectives which describe what the dinosaur is like, and the is the determiner, which is the start of the noun phrase. So the noun phrase is the large, ferocious dinosaur. Roared is a verb. Remember that noun phrases don't contain verbs, so it cannot be a part of the expanded noun phrase. Sekarang mari kita melihat pertanyaan pertama. Anda akan melingkari frasa kata benda dalam kalimat dinosaurus. Besar, ganas, meraung dengan marah. Untuk menyelesaikan pertanyaan ini, temukan kata benda dalam kalimat tersebut, yaitu dinosaurus yang kata-katanya memodifikasi kata dinosaurus besar dan ganas. Adalah kata sifat yang menggambarkan seperti apa dinosaurus itu. Dan itulah penentu yang merupakan awal dari frasa kata benda. Sehingga frasa kata benda dinosaurus besar meraung adalah kata kerja. Ingatlah bahwa frasa kata benda tidak mengandung kata kerja, sehingga tidak dapat menjadi bagian dari frasa kata benda yang diperluas.
In this next question, you are going to tick which answer is the noun phrase from the sentence. The light paper plane with a pointed edge soared across the room. Number 1, the paper plane with a. Number 2, the light paper plane with a pointed edge. Number 3, soared across the room. Or number 4, a pointed edge soared across the room. Pause the video and press play when you have an answer. Di pertanyaan berikutnya, Anda akan memeriksa jawaban mana yang merupakan frasa kata benda dari kalimat pesawat kertas ringan dengan ujung runcing terbang melintasi ruangan. Pertama, pesawat kertas dengan. Yang kedua, pesawat kertas ringan dengan ujung runcing. Tiga, pesawat terbang melintasi ruangan. Yang keempat, ujung yang runcing melintasi ruangan. Hentikan video dan tekan tombol putar jika Anda sudah mendapatkan jawabannya. How did you get on? Did you spot the noun phrase? If you look at options 3 and 4, they both contain verbs. We can eliminate these options straight away, as we know noun phrases don't contain any verbs. Now let's identify the main noun in the sentence. Well done if you worked out that it was plane. Let's look closely to see which words modify it. Light and paper describe what the plane is like, and we know that noun phrases start with determiners. We can see that the determiner here is the. This noun phrase also included a prepositional phrase to give more information about what the paper plane was like. This was with a pointed edge. Therefore, the correct option was number 2, the light paper plane with a pointed edge. Well done if you got that one correct. Bagaimana? Apakah Anda menemukan frasa kata benda? Jika Anda melihat opsi 3 dan 4, keduanya mengandung kata kerja. Kita bisa langsung menghilangkan opsi ini, karena kita tahu frasa kata benda tidak mengandung kata kerja. Sekarang, mari kita mengidentifikasi kata benda utama. Kalimatnya bagus jika Anda berhasil menemukannya. Mari kita lihat lebih dekat untuk melihat kata mana yang memodifikasinya. Cahaya dan kertas menjelaskan seperti apa bentuk pesawat itu. Dan kita tahu bahwa frasa kata benda diawali dengan penentu. Kita dapat melihat bahwa penentu di sini adalah frasa kata benda. Juga menyertakan frasa kata depan untuk memberikan informasi lebih lanjut tentang bentuk pesawat kertas yang memiliki ujung lancip. Oleh karena itu, pilihan yang tepat adalah nomor 2, pesawat kertas ringan dengan ujung lancip. Selamat jika Anda menjawab pertanyaan ini dengan benar. Now it's time for our final question. You are going to write a noun phrase which contains at least 3 words to complete the following sentence. Make sure you also remember to include all of the correct punctuation. Mariam flew across the sea on... You may wish to write your answer down on a whiteboard or a piece of paper, or you may just wish to say your answer out loud. Pause your video now and hit play when you are ready. Do you have an answer? Excellent. In this sentence, we had a picture to help us create a noun phrase. This won't always be the case in some questions or test papers, so you need to use the rest of the sentence to help you. This is quite an open-ended question, so there may be various responses. Remember how to form your noun phrase. You'll need a determiner, a noun, and then either an adjective or a prepositional phrase. Some of your answers could be the green dragon or a dragon with scaly skin. If you decided to include more than one adjective, remember to add the comma to separate them, such as the large, friendly dragon. How did you get on? Oke, sekarang saatnya untuk pertanyaan terakhir kita. Anda akan menulis frasa kata benda yang mengandung setidaknya 3 kata untuk melengkapi kalimat berikut ini. Pastikan Anda juga ingat untuk menyertakan semua tanda baca yang benar. Kalimatnya itu, Mariam terbang menyeberangi lautan. Anda mungkin ingin menulis jawaban Anda di papan tulis atau selembar kertas. Atau Anda hanya ingin mengucapkan jawaban Anda. Hentikan video Anda sekarang dan tekan play ketika Anda siap dengan jawaban Anda. Apakah Anda memiliki jawaban? Sangat bagus. Dalam kalimat ini, kami memiliki gambar untuk membantu kami membuat
frasa kata benda. Hal ini tidak selalu terjadi dalam beberapa pertanyaan atau kertas ujian. Jika Anda perlu menggunakan sisa kalimat untuk membantu Anda, ini merupakan pertanyaan yang cukup terbuka. Jika mungkin ada beberapa jawaban, ingatlah, cara membentuk frasa kata benda, Anda membutuhkan penentu, sebuah kata benda, lalu kata sifat, atau frasa preposisi. Beberapa jawaban Anda mungkin berupa naga hijau atau naga dengan kulit bersisik. Jika Anda memutuskan untuk memasukkan lebih dari satu kata sifat, ingatlah untuk menambahkan koma untuk memisahkannya. Seperti yang besar, naga yang ramah. Very well done if you got any of those questions correct. If you're looking for any more videos just like this one, make sure you head to the Twinkle website to check them out. Bagaimana kabarmu? Sangat baik. Jika Anda menjawab semua pertanyaan dengan benar. Jika Anda mencari lebih banyak video seperti ini, pastikan Anda mengunjungi situs kami, yaitu Web Twinkle, untuk melihatnya. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.